Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aksan Fajar Agustin dari kelas 12 S1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konsep negara demokrasi. Oke, yang pertama ada demokrasi. Pengertian. Demokrasi merupakan bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta pemerintah dengan perantara wakilnya, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat. Yang kedua ada ciri berlakunya sistem demokrasi. Yang pertama adanya pembatasan terhadap tindakan pemerintahan. Yang kedua adanya berbagai prasarana pendapatan umum, yaitu pers, televisi, radio, dan lain-lain. Yang kedua adanya sikap menghargai hak-hak minoritas dan perseorangan. Yang kedua ada ciri negara penganut demokrasi. Yang pertama ada melindungi dan menjamin hak asasi warga negara. Yang kedua mempunyai wakil rakyat yang representatif. Yang ketiga, adanya wakil-wakil rakyat dalam Dewan Perwakilan Rakyat yang dipilih oleh rakyat melalui pemilu. Yang kelima, ada masa jabatan pemegang pemerintahan dibatasi oleh periode. Kemudian selanjutnya ada klasifikasi demokrasi. Yang pertama ada dilihat dari cara penyaluran kehendak rakyat. Yang kedua, dilihat dari dasar atau paham ideologi yang dianut. Yang ketiga ada dilihat dari perkembangan paham. Yang keempat dilihat dari titik perhatian atau tujuan. Nah, kemudian selanjutnya ada prinsip-prinsip demokrasi. Yang pertama ada kebebasan menyatakan pendapat. Yang kedua ada kesetaraan gender. Yang ketiga kebebasan berkelompok, kedaulatan rakyat, kebebasan berpartisipasi, rasa saling percaya, kebebasan antar warga, dan yang terakhir ada kerjasama. Kemudian ada periodisasi perkembangan demokrasi di Indonesia. Yang pertama ada masa Orde Lama, yang kedua ada masa Orde Baru, yang terakhir ada masa Reformasi. Nah, pada prinsip-prinsip demokrasi ada menurut Robert Adler. Yang pertama ada kontrol atas keputusan pemerintah, yang kedua ada pemilihan yang teliti dan jujur. Yang ketiga ada hak memilih dan hak dipilih. Yang keempat ada kebebasan menyatakan pendapat tanpa ancaman. Yang kelima ada kebebasan mengakses informasi. Dan yang terakhir ada kebebasan berserikat. Kemudian ada prinsip-prinsip demokrasi yang bersifat universal. Nah, yang pertama adanya pembagian kekuasaan. Yang kedua pemerintahan konstitusional. Yang terakhir ada prinsip negara hukum. Kemudian ada membangun kehidupan demokrasi di Indonesia. Yang pertama pentingnya kehidupan yang demokratis. Kehidupan yang demokratis sangat penting dikembangkan dalam berbagai lingkungan kehidupan. Pada hakikatnya sebuah negara bisa disebut sebagai negara yang demokratis apabila di dalam negara tersebut terdapat hal-hal sebagai berikut. Yang pertama persamaan kedudukan di muka hukum. Yang kedua, partisipasi dalam pembuatan keputusan. Yang ketiga, distribusi pendapatan secara adil. Dan yang terakhir, kebebasan yang bertanggung jawab. Yang kedua, perilaku yang mendukung tegaknya nilai-nilai demokrasi. Nah, perilaku demokratis adalah perilaku yang dilandasi oleh nilai-nilai demokrasi. Nilai demokrasi merupakan suatu yang baik yang diyakini bermanfaat bagi terciptanya negara demokrasi. Nah, itulah pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.